setiap awal tahun. Kemudian menzakatinya sebesar 2,5%. 5. Harta korun zakatnya ialah 1,5%. 6. Barang tambang jika berupa emas dan perak maka wajib dizakati jika telah mencapai nisab. Adapun zakatnya adalah ada ulama yang mengatakan 10%, ada yang mengatakan 1,5%. Jika barang tambang berupa besi atau kuningan, maka zakatnya adalah 2,5%. B. Hewan ternak. Unta syarat zakatnya ialah setahun dan mencapai nisab. Nisabnya ialah 5 lebih. Jumlah unta zakatnya. Yang pertama 5 ekor. 1 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing berusia setahun. 2. 10 ekor. Zakatnya 2 ekor kambing berusia setahun. 3. 15 ekor. Zakatnya 3 ekor kambing berusia setahun. 4. 20 ekor. Zakatnya 4 ekor kambing berusia setahun. 5. 25 ekor. Zakatnya 1 ekor anak unta betina berusia setahun. 6. 33 ekor. Zakatnya 1 ekor anak unta betina berusia 2 tahun. 7. 46 ekor. Zakatnya 1 ekor anak unta betina berusia 3 tahun. 8. 61 ekor. Zakatnya 1 ekor anak unta betina berusia 4 tahun. 9. 76 ekor. Zakatnya 2 ekor anak unta betina berusia 2 tahun. 10. 91 ekor. Zakatnya 1 ekor anak unta betina berusia 3 tahun. 11. 120 ekor. Zakatnya setiap 40 ekor unta. Zakatnya unta betina berumur 2 tahun. 12. Tidak terbilang. Zakatnya setiap 50 ekor unta. Zakatnya 1 ekor anak unta betina berusia 3 tahun. Sapi. Jumlah sapi zakatnya. Yang pertama 30 ekor. Zakatnya anak sapi yang berusia setahun. 2. 40 ekor. Zakatnya anak sapi yang berusia 2 tahun. 3 lebih dari 40. Maka setiap 40 sapi zakatnya ialah anak lembu yang berusia 2 tahun. Kambing, jumlah kambing zakatnya. Yang pertama 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Kedua 121 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. 3. Jumlah kambing 201 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. 4. Jumlah kambing lebih dari 300, zakatnya setiap 100 kambing adalah 1 ekor. Untuk selanjutnya, insya Allah yang lanjut baca adalah Ukhti Aini Wisol. Tafadholi, silakan. Baik, buah-buahan dan biji-bijian. Syarat pada buah-buahan ialah hendaknya telah menguning atau memerah dan biji-bijian bisa lepas dari kulitnya. Nisabnya ialah 5 wasak, kira-kira 4 ons. Besar zakat ialah jika diairi dengan alat maka 10%. Tapi jika diairi tidak dengan alat maka 5%. Materi keempat, para penerima zakat. 1. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya.
tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'alaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah, sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, terutama jihad. Di antara musafirin, ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Berikutnya yang baca Ukhti Nabilah. Materi kelima, zakat fitrah. Hukum zakat fitrah ialah sunnah yang diwajibkan kepada setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum terhadap budak, orang merdeka laki-laki atau perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Muttafaq alaih. B. Hikmah zakat fitrah. Hikmahnya ialah membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari kotoran-kotoran dan membahagiakan fakir miskin supaya tidak meminta-minta. Adapun penerimanya ialah seperti zakat yang lain, hanya saja fakir miskin lebih berhak. C. Ukuran zakat fitrah dan jenis-jenis makanan yang dapat dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Ukurannya adalah 1 sok atau 4 genggam atau 4 genggaman 2 telapak tangan dan dikeluarkan dari makanan pokok yang dimakan oleh mayoritas penduduk setempat, baik berupa gandum, kurma, beras, kismis maupun keju. D. Zakat fitrah tidak dikeluarkan dari selain makanan. Zakat fitrah berupa makanan tidak dapat diganti dengan selainnya kecuali darurat. Waktu wajib zakat fitrah dan waktu mengeluarkannya. Zakat fitrah wajib pada saat datangnya malam Idul Fitri, sedangkan waktu mengeluarkannya boleh 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. F. Penerima zakat fitrah. Zakat fitrah diberikan kepada orang fakir dan zakat-zakat lain pada umumnya.
Tidak boleh diberikan kepada selainnya kecuali jika tidak ada orang fakir atau ada penerima zakat yang lebih membutuhkan. Catatan. 1. Istri boleh memberikan zakat kepada suaminya yang miskin, sedangkan suami tidak boleh karena ia wajib memberikan nafkah kepadanya. 2. Zakat fitrah gugur atas orang yang tidak memiliki makanan pada hari pelaksanaan. 3. Orang yang mempunyai sedikit kelebihan makanan pada hari pelaksanaan zakat fitrah dan ia mengeluarkannya, maka ia dapat pahala. 4. Zakat fitrah dari satu orang dapat diberikan kepada beberapa orang, begitu pula sebaliknya. 5. Zakat fitrah wajib atas orang muslim di dalam negeri di mana ia tinggal. 6. Zakat fitrah tidak dapat dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain kecuali dalam keadaan darurat. Selanjutnya, Ukti Atikah. Naam. Puasa. Materi pertama, definisi puasa dan waktu turunnya perintah wajib puasa. A. Definisi puasa. Puasa ialah menahan diri dengan niat ibadah dari makan dan minum, hubungan suami istri dan dari semua hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 183. B. Waktu turunnya perintah wajib puasa. Puasa diwajibkan pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Materi kedua. A. Keutamaan puasa. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai dari neraka seperti perisai salah seorang dari kalian dari perang. Hadis riwayat Ahmad. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejak hari tersebut selama 70 tahun. Muttafaqun alaih. Yang ketiga, sesungguhnya orang yang berpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak ketika ia berbuka puasa. Yang keempat, di surga terdapat pintu dengan nama Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa. B. Manfaat-manfaat puasa. Yang pertama, manfaat spiritual seperti melatih kesabaran, memunculkan sifat takwa. Yang kedua, manfaat sosial, membiasakan umat Islam teratur, cinta persamaan, membentuk perasaan kasih sayang, akhlak berbuat baik, melindungi masyarakat dari keburukan dan kerusakan. Yang ketiga, manfaat kesehatan dapat membersihkan usus-usus, memperbaiki lambung, meringankan badan dari himpitan-himpitan dan kegemukan. C. Puasa-puasa sunnah. 1. Puasa hari Arafah bagi selain jamaah haji. 2. Puasa Asyura. 1. 3. Puasa 6 hari di bulan Syawal. 4. Puasa 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang kelima, puasa bulan Muharram. Yang keenam, puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Puasa hari Senin dan Kamis, kemudian puasa Daud, kemudian puasa bagi bujangan yang belum mampu menikah. D. Puasa-puasa yang makruh taznih. Yang pertama, puasa hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Yang kedua, mengkhususkan hari Jumat dan Sabtu untuk berpuasa. Yang ketiga, puasa akhir Sya'ban. Puasa-puasa yang makruh atau tahrim. Yang pertama, puasa wisol, puasa pada hari yang diragukan, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Yang kedua, puasa sepanjang tahun tanpa buka puasa. Yang ketiga, puasanya seorang istri tanpa izin suaminya padahal suami ada di tempat. F. Puasa-puasa yang diharamkan. 1. Puasa pada 2 hari raya. 2. Puasa hari-hari tasyrik. 3. Puasa ketika menjalani haid dan nifas bagi wanita. Keempat, puasa orang sakit yang dikhawatirkan meninggal karena puasa. Selanjutnya dibaca oleh Ufti Berlian. Dibaca oleh Ahi Fajar. Dibaca Ahi Fajar.
Materi keempat. A. Kewajiban puasa Ramadan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. B. Keutamaan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan selanjutnya, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu, dan jin-jin pembangkang dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, dan tidak ada satupun pintunya dibuka. Pintu-pintu surga dibuka, dan tidak ada satupun ditutup. Dan penyeru berseru, hai pencari kebaikan, datanglah. Dan hai pencari keburukan, berhentilah. Allah mempunyai orang-orang yang terbebas dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Materi kelima. Keutamaan perbuatan baik pada bulan Ramadan. 1. Sedekah. 2. Qiyamul Lail. 4. 3. Membaca Al-Quran. 4. I'tikaf. 5. Umroh. Materi ke-6. Penentuan bulan Ramadan. Penetapan bulan Ramadan yaitu dengan menggunakan bulan Sya'ban atau melihat hilal. Materi ke-7. Syarat-syarat puasa. Puasa wajib kepada orang muslim yang berakal dan baligh. Adapun untuk wanita muslimah, ia disyariatkan bersih dari darah haid dan nifas. B. Musafir. Apabila musafir mempunyai kekuatan untuk berpuasa, kemudian berpuasa itu baik. Dan musafir yang mendapatkan dirinya lemah, kemudian tidak berpuasa, itu juga baik. Kemudian dia menggantinya di hari yang lain. C. Orang sakit dan orang yang lanjut usia. A. Jika ia berpuasa tanpa kesulitan, ia berpuasa. B. Jika ia tidak mampu berpuasa dan ada harapan sembuh dan dari sakitnya, ia boleh tidak berpuasa, kemudian menggantinya. C. Jika orang lanjut usia atau orang sakit yang sakitnya tidak diharapkan sembuh, jika orang lanjut usia atau orang sakit yang sakitnya tidak diharapkan sembuh dari sakitnya, ia tidak berpuasa dan bersedekah setiap hari yang ia tidak berpuasa. D. Wanita hamil dan ibu menyusui. Jika wanita hamil dan menyusui mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan anak atau janinnya, ia tidak berpuasa, kemudian menggantinya. Jika ia berkecukupan, ia bersedekah, membayar kafaroh dan membayar fidyah setiap hari yang ia tinggalkan agar lebih sempurna. Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Bahkan saja untuk melanjutkan. Halo, ya berfaza kata beli. Ukhti Ahya, tafadholi untuk melanjutkan. Materi ke-8. A. Rukun-rukun puasa. 1. Niat. Jika puasa sunnah, niat. Jika puasa sunnah, maka syah berniat setelah terbit fajar
dengan syarat ia belum makan dan minum. 2. Imsak, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. 3. Waktu yaitu siang hari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. B. Sunah-sunah puasa. 1. Menyegerakan berbuka puasa. 2. Berbuka puasa dengan kurma matang. 3. Berdoa ketika berbuka. 4. Sahur dan mengakhirkannya. C. Perkara-perkara yang makruh dalam puasa. 1. Berlebih-lebihan dalam berkumur. 2. Mencium istri jika menimbulkan syahwat. 3. Terus-menerus melihat istri dengan syahwat. 4. Memikirkan seks. 5. Menyentuh wanita dengan tangan. 6. Mengunyah karet. 7. Mencicipi makanan. 8. Berkumur bukan untuk wudhu. 9. Materi ke-9. A. Hal-hal yang membatalkan puasa tetapi tidak wajib membayar kafarat. 1. Masuknya cairan ke dalam perut melalui hidung, mata, telinga, dubur, atau kemaluan wanita. 2. Masuknya Tidak jua, lanjutkan. Tafadhali. Materi ke-9. A. Hal-hal yang membatalkan puasa tetapi tidak wajib membayar kafarat. 1. Masuki cairan ke dalam perut B. Hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib membayar kafarat. 1. Melakukan hubungan suami istri dengan sengaja tanpa paksaan. 2. Makan dan minum dengan sengaja. C. Hal-hal yang boleh dikerjakan dalam berpuasa. 1. Menggunakan siwak. 2. Mendinginkan badan dengan air karena kepanasan. 3. Makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri hingga terbit fajar. 4. Berpergian karena ada keperluan. 5. Dibolehkan berobat dengan obat apa saja yang halal dan tidak masuk ke perut. 6. Memakai minyak wangi. D. Hal-hal yang ditolerir. 1. Menelan ludahnya sendiri. 2. Muntah dan air muntahnya tidak masuk lagi ke perutnya. Setelah keluar ke ujung lidahnya, menelan lalat dan tidak sengaja. 3. Masuknya debu jalan atau pabrik atau asap lain yang tidak bisa dihindari. 4. Dalam keadaan junub hingga siang hari. 5. Bermimpi. 6. Makan dan minum karena lupa atau salah. Materi ke-10. A. Kafarat. Kafarat ialah sesuatu yang menghapus dosa karena tidak taat kepada Allah. Karena ketidaktaatannya, ia tidak melakukan satu dari 3 hal. Memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin, dan jumlah kafarat sesuai dengan jumlah pelanggaran. B. Hikmah adanya kafarat. Adapun hikmah disyariatkannya kafarat ialah untuk melindungi syariat dari dipermainkan seenaknya atau dari kehormatannya dilanggar, dan membersihkan jiwa muslim dari ekses-ekses dosa pelanggaran yang dikerjakan tanpa uzur. Sekarang Uhti Berlian.
Haji dan umroh. Materi pertama. Hukum haji dan umroh. Allah Ta'ala berfirman, mengerjakan haji ialah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Al-Imran ayat 97. Dan haji adalah kewajiban sekali dalam seumur hidup. Adapun umroh maka sunnah yang diwajibkan. Hikmah haji dan umroh ialah untuk membersihkan jiwa seorang muslim dari ekses-ekses dosa agar jiwa layak menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa haji ke rumah Allah ini atau Baitullah kemudian tidak berkata kotor dan tidak fasik, ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan. Muttafaqun alaih. Materi kedua, syarat-syarat wajib haji dan umroh serta ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Wajib haji dan umroh bagi seorang muslim berakal balik dan mampu dalam arti mempunyai bekal dan kendaraan. Umar bin Khattab berkata, aku sudah menguatkan tekadku untuk mengirim beberapa orang ke berbagai daerah untuk melihat setiap orang yang memiliki kekayaan tapi tidak melaksanakan haji, agar para utusan itu memungut jizyah dari mereka. Mereka bukan kaum muslimin, mereka bukan kaum muslim. Al-Baihaqi. Materi keempat, rukun pertama, ihram. Rukun-rukun haji dan umroh. Kewajiban-kewajiban ihram. 1. Ihram dari mikot. 2. Tidak menggunakan pakaian berjahit. 3. Membaca talbiyah. B. Sunah-sunah ihram. 1. Mandi untuk ihram. 2. Ihram dengan kain berwarna putih. 3. Ihram setelah sholat sunnah atau wajib. 4. Memotong kuku. 5. Mengulang-ulang talbiyah. 6. Berdoa dan berselawat setelah talbiyah. Larangan ihram. Memakai penutup kepala, mencukur rambut, menyentuh wangian, memakai pakaian berjahit, membayar fidyah, itu puasa 3 hari atau memberi makan orang miskin. 2. Membunuh hewan darat, harus menggantinya. Melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan seks atau membayar dam, yaitu menyembelih kambing. 4. Menikah. 5. Melakukan hubungan suami istri, puasanya rusak dan harus mengulangi tahun depan, tapi dia tetap meneruskan aktivitas hajinya. Materi kelima, rukun kedua, tawaf. Syarat-syarat tawaf. 1. Niat. 2. Suci dari hadas dan kotoran. 3. Menutup aurat. 4. Harus berada dalam masjid. 5. Baitullah harus berada di samping kiri orang yang tawaf. 6. Dilakukan sebanyak 7 kali. 7 putaran harus dilakukan seketika itu juga tanpa jeda. B. Sunah-sunah tawaf. 1. Laki-laki berjalan dengan cepat dan membuka ketiak kanan. 2. Mencium hajar aswad ketika mau tawaf atau menyentuh atau memberi isyarat. 3. Membaca doa. 4. Mengusap rukun yamani. 5. Salat 2 rakaat setelah tawaf. 6. Minum air zam-zam. 7. Mengusap hajar aswad sebelum pergi ke tempat sa'i. C. Adab-adab tawaf. 1. Tawaf dengan khusyuk. 2. Tidak berbicara kecuali diperlukan. 3. Tidak menyakiti orang lain. 4. Memperbanyak zikir, doa, dan sholawat. Kemudian dilanjutkan Uhti Sofi. Adab-adab tawaf. Tawaf dengan 1. Tawaf dengan khusyuk. 2. Tidak berbicara kecuali diperlukan. 3. Tidak menyakiti orang lain. 4. Memperbanyak zikir, doa, dan sholawat. Materi ke-6, rukun ketiga, sa'i, berjalan di antara Safa dan Marwah. A. Syarat-syarat sa'i. 1. Niat. 2. Sa'i dan tawaf dilakukan secara berurutan. 3. Sebanyak 7 kali. 4. Dilakukan setelah tawaf. B. Sunah-sunah sa'i. 1. Berjalan cepat. 2. Berhenti di Safa dan Marwah untuk berdoa tawaf dan sa'i dilakukan secara sekaligus. 3. Mengatakan Allahu Akbar 3 kali di Safa dan Marwah. 4. Sa'i dilakukan secara sekaligus. C. Adab-adab sa'i. 1. Keluar untuk melakukan sa'i dari pintu Safa. 2. Harus dalam keadaan suci. 3. Dilakukan dengan berjalan. 4. Memperbanyak doa, zikir.
5. Menahan pandangan. 6. Tidak menyakiti orang lain. 7. Menampakkan kehinaan di hadapan Allah. Materi ke-7. Rukun keempat, wukuf di Arafah. A. Kewajiban-kewajiban wukuf. 1. Hadir di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincirnya matahari ke arah barat hingga terbenam. 2. Menginap di Muzdalifah. 3. Melempar jumroh. 4. Menginap di Mina 3 malam pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. 5. Melempar jumroh setelah tergelincirnya matahari pada setiap hari. B. Sunnah-sunnah wukuf. 1. Berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah. 2. Berada di Namiroh setelah tergelincirnya matahari. 3. Mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan jamak. 4. Pergi ke Arafah setelah sholat zuhur. 5. Menunda sholat maghrib hingga tiba di Muzdalifah dan mengerjakannya dengan jamak takhir. 6. Urut dalam melempar jumroh Aqobah, menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, tawaf ifadah. 7. Mengerjakan tawaf ifadah pada hari Idul Adha setelah matahari tergelincir. C. Adab-adab wukuf. 1. Meninggalkan Mina pada pagi hari tanggal 9 Zulhijjah. 2. Menuju Namiroh setelah tergelincirnya matahari untuk wukuf. 3. Memperbanyak zikir. 4. Meninggalkan Mina dengan melewati Al-Ma'zamah, bukan melewati Zab. 5. Berjalan dengan tenang. 6. Memperbanyak mengucapkan talbiyah menuju Mina, Arafah, Muzdalifah, hingga mulai melempar jumroh. 7. Mengambil 7 kerikil di Muzdalifah untuk melempar jumroh. 8. Meninggalkan Muzdalifah setelah fajar terbit. 9. Berjalan dengan cepat di Batum Muhassar. 10. Melempar jumroh Aqobah sejak terbitnya matahari hingga tergelincir ke arah barat. 11. Mengucapkan Allahu Akbar setiap kali melempar satu jumroh. 12. Segera menyembelih hewan kurban atau menyaksikan penyembelihan dan memakan daging hewan kurbannya. 13. Berjalan untuk melempar ketiga jumroh pada hari-hari tasyrik. 14. Berdiri untuk berdoa dengan menghadap kiblat setelah melempar jumroh pertama dan kedua. 15. Orang yang meninggalkan Mekah berdoa. Materi ke-8, ihsor, terhalang. Barang siapa yang mengalami ihsor, yaitu terhalang, tidak bisa memasuki Mekah atau wukuf di Arafah karena uzur, maka wajib menyembelih kambing atau unta atau lembu, kemudian ia bertahallul setelah ihram selesai. Materi ke-9, tawaf wada, perpisahan, merupakan salah satu dari ketiga tawaf haji. Tawaf wada ialah sunnah yang diwajibkan. Barang siapa meninggalkannya tanpa uzur, ia wajib membayar dam. Kalau ada uzur, maka tidak ada dam. Tawaf wada dilakukan ketika ingin pulang ke negerinya setelah selesai semua aktivitas haji dan umroh, serta keberadaannya di Mekah telah habis. Dilanjutkan oleh Ukti Siti Teguh Utami. Nah, kurban dan akikoh. Materi pertama, kurban. Definisi kurban. Hewan kurban ialah domba yang disembelih di waktu duha pada hari Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hukum kurban. Hukumnya adalah sunnah yang diwajibkan kepada setiap keluarga muslim yang mampu berkurban. C. Keutamaan berkurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan bulunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu pasti menempat suatu tempat di sisi Allah, diterima sebelum jatuh menempati suatu tempat di bumi. Maka relakanlah itu Ibnu Majah dan At-Tirmizi.
D. Hikmah kurban. Yang pertama, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. 3. Menebarkan kasih sayang. 4. Sebagai bentuk syukur. Hukum-hukum seputar kurban. Usianya, kalau kambing harus 1 tahun atau lebih, sedangkan unta 4 tahun atau sapi 2 tahun atau lebih. 2. Tanpa cacat. 3. Hewan kurban yang paling utama ialah domba yang bertanduk, jantan, putih, bercampur hitam. 4. Waktu menyembelih hewan kurban ialah Idul Adha dan 3 hari setelahnya. 5. Sunah-sunah ketika menyembelih menghadapkan hewan ke kiblat dan membaca bismillah. 6. Mewakilkan penyembelihan kurban. 7. Pembagian hewan kurban disunahkan dibagi 3. 8. Orang yang menyembelih tidak diberi upah. 9. Sah hukumnya satu keluarga berkurban dengan 1 kambing. 10. Yang harus dijauhi terhadap hewan kurban ialah orang yang berkurban makruh mengambil sesuatu dari rambut dan kuku hewan kurban. Materi kedua, akikah. Hukum-hukum seputar akikah ialah kambing yang disembelih untuk bayi pada hari ke-7. Hukumnya sunnah muakkadah bagi orang tua yang mampu. Hukum-hukum seputar akikah. Yang pertama, hewannya tidak ada cacat dan usia akikah. Yang kedua, pembagian akikah disunahkan seperti hewan kurban. Yang ketiga, sunah-sunah pada hari akikah. Laki-laki disunahkan dengan 2 kambing, kemudian diberi nama pada hari ke-7, kemudian rambutnya dicukur, kemudian bersedekah dengan emas atau perak atau uang seberat rambutnya. 4. Azan dan iqamah di kedua telinga bayi. Yang kelima, jika akikah tidak dilaksanakan pada hari ke-7, maka boleh pada hari ke-14 atau ke-21. Yang keenam, jika bayi meninggal dunia sebelum berusia 7 hari, maka ia tidak diakikahi. Selanjutnya, Akhi Firman Ardiansyah. Pasal 1. Jihad. Materi pertama. Jihad. Hukum jihad ialah fardu kifayah. Firman Allah Ta'ala, Surat At-Taubah ayat 122. Jihad menjadi fardu ain dalam kondisi sebagai berikut. Orang yang ditunjuk imam atau khalifah untuk berjihad, begitu juga jika musuh menyerang daerah satu negeri, maka jihad mengusir mereka adalah fardu ain. Dan apabila dua pasukan sudah saling berhadapan-hadapan, maka fardu ain. B. Macam-macam jihad. Jihad terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang wajib diperangi dengan tangan, lisan, dan hati. Rasulullah SAW bersabda, perangilah orang-orang musyrikin dengan harta kalian, diri kalian, dan lisan kalian. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. 2. Jihad terhadap orang-orang fasik. Ketiga, jihad dengan melawan setan dengan menolak syubhat dan meninggalkan syahwat. 4. Jihad melawan hawa nafsu dengan membawanya kepada mempelajari persoalan-persoalan agama, mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang-orang lain, memalingkan diri dari hawa nafsunya. C. Hikmah jihad, beribadah hanya kepada Allah semata yang disertai dengan penolakan terhadap permusuhan dan kejahatan, memelihara jiwa dan harta, membela kebenaran dan menegakkan keadilan, menyebarluaskan kebaikan dan menyerukan keutamaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Anfal ayat 39. Materi kedua, keutamaan jihad. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 169 sampai 170, surah As-Saff ayat 10 sampai 12, surah At-Taubah ayat 111. Materi ketiga, ar-ribat, hukum dan keutamaannya. Pengertian ribat. Ribat ialah keberadaan pasukan Islam lengkap dengan senjata dan perlengkapannya di daerah perbatasan dan berbahaya yang memungkinkan dimasuki musuh. B. Hukum ribat. Ribat hukumnya fardu kifayah. C. Keutamaan ribat. Keutamaan ribat ialah ribat termasuk amal perbuatan yang paling mulia dan taqarrub yang paling agung. Rasulullah SAW bersabda, ribat 1 hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Muttafaqun alaih. Materi keempat, kewajiban mempersiapkan jihad.
Allah Ta'ala berfirman, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Surah Al-Anfal ayat 60. Materi kelima, niat yang baik. Kedua, jihad harus di bawah kepemimpinan imam kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin wajib berbaiat kepada mereka yang mempunyai sebagian besar syarat-syarat kepemimpinan. Kemudian pimpinan tersebut mengatur barisan-barisan jihad tersebut. Ketiga, menyiapkan perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan dalam berjihad. 4. Restu orang tua dan izin keluarganya. Itu izin keduanya, kecuali jika sudah dalam keadaan fardu ain. 5. Mentaati imam dan patuh kepadanya. Materi ke-6. Hal-hal yang mesti dilakukan pada saat jihad. Yang pertama, tegas dan siap mati. Kedua, zikir kepada Allah Ta'ala dengan hati dan lisan. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, tidak menimbulkan konflik. Yang kelima, sabar dan tetap dalam kesabaran. Materi ke-7, etika jihad. 1. Tidak menyerang perang. 2. Menggunakan simbol, kode, dan isyarat sesama anggota pasukan hingga saling mengenal. 3. Diam ketika memasuki kencah perang. 4. Memiliki lokasi perang yang strategis, menertibkan pasukan, dan memilih waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. 5. Mengajak orang-orang kafir kepada Islam atau menyerahkan diri dengan membayar jizyah sebelum mengumumkan perang terhadap mereka atau sebelum menyerang mereka. 6. Tidak mencuri harta rampasan perang. 7. Tidak membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan pendeta kecuali jika mereka ikut perang. 8. Tidak berkhianat kepada orang yang kehidupannya dilindungi seorang muslim. 9. Tidak membakar rumah dengan api. 10. Tidak mencincang musuh yang sudah tewas. 11. Berdoa meminta kemenangan. Materi ke-8. A. Materi ke-8, akad zimah dan hukum-hukumnya. A. Akad zimah. Persetujuan zimah ialah pemberian keamanan kepada orang-orang kafir yang memenuhi ajakan kaum muslimin untuk membayar jizyah dan berjanji kepada kaum muslimin untuk berkomitmen dengan hukum-hukum Islam dalam masalah hudud. B. Siapakah yang berhak melakukan akad zimah? Persetujuan zimah khusus dilakukan komandan perang dan wakilnya saja, berbeda dengan jaminan keamanan kepada orang kafir, maka setiap orang mukmin diperbolehkan melakukannya. C. Membedakan ahlu zimah dan kaum muslimin. Ahlu zimah harus dibedakan dari kaum muslimin dalam pakaian dan lain sebagainya agar bisa dikenal. Mereka tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin. D. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh ahlu zimah. 1. Membangun gereja. 2. Meninggikan bangunan rumahnya melebihi rumah kaum muslimin. 3. Mereka melakukan dengan rahasia apa-apa yang diharamkan kepada kaum muslimin seperti minuman keras, makan daging babi, makan di siang hari pada bulan Ramadan. E. Hal-hal yang membatalkan akad zimah. 1. Ahlu zimah menolak menyebar jizyah. Membayar jizyah. 2. Ahlu zimah tidak berkomitmen dengan hukum-hukum syariat. 3. Ahlu zimah berbuat zalim kepada kaum muslimin. 4. Ahlu zimah melecehkan Allah dan Rasul-Nya atau kitab-kitabnya. F. Hal-hal ahlu zimah. 1. Perlindungan terhadap jiwa mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. 2. Mereka tidak boleh disakiti selagi mereka tidak melanggar perjanjian. 3. Jika mereka melanggar perjanjian, maka darah dan harta mereka dihalalkan kecuali anak-anak mereka dan wanita-wanita mereka. Dilanjutkan. Bukti kharisatun. Tafadholi. Nah, materi ke-9. A. Gencatan senjata atau perjanjian dengan orang kafir boleh dilakukan jika mendatangkan kemaslahatan nyata bagi kaum muslimin. Namun jika mereka melanggarnya,
dan mengkhianatinya, mereka diperangi. B. Perjanjian untuk tidak saling menyerang. Dibolehkan membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang dan hidup berdampingan dengan baik di antara kaum muslimin dengan pihak musuh, selama di dalamnya mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin. Kemudian C. Perdamaian. Perdamaian boleh dilakukan dengan musuh jika terpaksa harus melakukannya dan adanya kemaslahatan bagi kaum muslimin dengan syarat mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian materi ke-10, ghanimah, harta rampasan perang. Ghanimah ialah harta yang dimiliki kaum muslimin di negeri musuh. Hukumnya ialah dibagi 5. Imam atau pemimpin mengambil 1/5 untuk digunakan kepentingan kaum muslimin. Kemudian dan 4/5 sisanya dibagi-bagikan kepada tentara yang hadir di perang, baik yang ikut ataupun yang tidak ikut. Tentara kavaleri mendapat 3 bagian dan tentara infanteri mendapatkan 1 bagian. B. Fai, harta yang ditinggalkan musuh. Fai ialah harta yang ditinggalkan orang-orang kafir atau orang-orang yang wajib diperangi. Hukumnya hendaknya imam menggunakannya untuk kepentingan khusus dan umum kaum muslimin seperti 1/5 ghanimah. Kemudian C. Kharaj, pajak bumi, pajak biaya yang ditetapkan terhadap tanah-tanah yang dikuasai kaum muslimin dengan senjata dan imam kaum muslimin bebas berbuat, membagikannya kepada tentara dan pajak tanah itu digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. D. Jizyah, umpeti. Jizyah ialah uang yang diambil dari ahlu zimah pada akhir tahun dan besarnya 4 dinar emas atau 40 dirham perak dari daerah yang ditaklukkan kaum muslimin dengan senjata. Jizyah diambil dari laki-laki yang telah balik saja dan tidak diambil dari wanita, anak-anak atau orang kafir dan orang yang tidak bisa kerja karena sakit atau karena usia tua. Adapun orang-orang yang berdamai dengan kaum muslimin, maka uang perdamaian dikenakan terhadap mereka dan gugur keislaman mereka. Atau tambahan, nafal ialah jatah yang diberikan imam kepada orang-orang yang ia minta mengerjakan tugas-tugas kemiliteran sebagai tambahan jatahnya dari ghanimah setelah 1/5 dikeluarkan, dengan syarat tidak lebih dari 1/4 ketika mereka berangkat ke wilayah musuh dan tidak lebih dari 1/3 setelah kepulangan mereka. Materi ke-11, tawanan perang. Tawanan perang, para ulama berbeda pendapat tentang tawanan perang, apakah mereka dibunuh ataukah ditebus, ataukah dibebaskan, ataukah dijadikan budak. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa imam bebas memilih keempat opsi terhadap tawanan perang. Membunuh atau membebaskan tanpa tebusan atau meminta uang tebusan dan menjadikannya sebagai budak sebagai kemaslahatan yang bisa diambil kaum muslimin. Kemudian berikutnya dibaca oleh
Oh ya, Akhi Muhammad Sapri M. Zeno. Tafadhol Muhammad Sapri M. Zeno dibaca berikutnya. Kalau tidak ada diganti sama Ukti Aulia. Nah, Pasal 3. Jual beli. Materi pertama. A. Hukum jual beli. Firman Allah Ta'ala, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. B. Hikmah jual beli. Hikmahnya adalah mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan madorot. C. Rukun jual beli. Yang pertama, penjual. Yang kedua, pembeli. Yang ketiga, barang yang dijual. Yang keempat, bahasa akad. Yang terakhir, kerelaan antara penjual dan pembeli. Materi kedua. A. Persyaratan jual beli yang dianggap sah. Adalah sah mensyaratkan adanya suatu sifat di dalam jual beli. Jika sifat yang disyaratkan itu terpenuhi, maka jual beli dianggap sah. Dan jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dianggap sah. B. Persyaratan jual beli yang dianggap tidak syah. Yang pertama, mengumpulkan dua belinya tidak menjualnya kembali. Penjual mensyaratkan tidak dirugikan saat menjual. Materi ketiga, hukum majelis. Jika penjual dan jika terlihat cacat pada barang yang dibeli oleh pembeli dan sebelumnya tidak diketahui pembeli, maka pembeli mempunyai hak pilih. Yang keenam, penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang, maka keduanya bersumpah dan keduanya mempunyai hak pilih. Materi keempat, macam-macam jual beli yang dilarang. Yang pertama, jual beli barang yang belum diterima. Yang kedua, jual beli seorang muslim dari muslim yang lainnya. Yang ketiga, jual beli najasi ialah menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi tapi tidak bermaksud membelinya, namun agar para penawar tertarik membelinya. Yang keempat, jual beli barang yang haram dan najis. Yang kelima, jual beli gharar atau ketidakjelasan, seperti menjual ikan di air. Yang keenam, jual beli dua barang dalam satu akad. Yang ketujuh, jual beli nurbun atau uang muka, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa, kemudian berkata kepada penjual, aku beri uang 1 dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli atau sewa, maka aku tidak memberimu uang sisanya. Dari Imam Malik. Yang kedelapan, menjual sesuatu yang belum ada pada penjual.
Yang ke-9, jual beli hutang dengan hutang. Yang ke-10, jual beli inah, yaitu seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan kredit, kemudian ia membelinya lagi dengan harga yang lebih murah. Ini adalah intisari dari riba nasiyah. Yang ke-11, jual beli orang kota dengan orang desa. 12, jual beli musarrah, yaitu menahan susu kambing atau unta beberapa hari sehingga manusia tertarik membelinya. Yang ke-13, jual beli pada azan kedua pada hari Jumat dan khotib sudah naik mimbar. Yang ke-14, jual beli muzabanah dan muhaqalah. Yang ke-15, jual beli pengecualian, misalnya seorang muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma atau pohon yang tidak diketahui. Berikutnya Ya, ikhwah. Sudah itu aja, cukup ya. Insya Allah kita lanjut pada vlog kita lanjut pekan depan. Silakan ditutup barang-barang itu. Silakan baca doa majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum jami'an.